Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya ya bisa berbagi hari ini bersama Bapak Ibu di Google Meet ini. Mau dibilang di? Ya, jadi materinya soalnya hari ini saya lihat kalau dari ini yang di-share Ibu Ana tadi malam itu PowerPoint ya, bagaimana caranya merubah PowerPoint menjadi video. Iya. Dan ada narator di dalamnya. Narator itu kalau saya tidak salah penafsiran, jadi kita yang berbicara di dalamnya. Sebenarnya sih materinya simple ini ya, kalau cuman itu. Kalau dari judulnya itu PowerPoint ke video, kemudian ada narator, sebenarnya sebentar sekali materinya. Tapi saya coba ini ya, tambah-tambah sedikit lah. Iya, betul. Harus ada variasi, Pak. Jangan. Oke. Pembelajaran tak? Iya, saya kasih manis-manis sedikit lah. Iya, betul. Oke, saya presentasi ya. Saya langsung presentasi Bapak Ibu seluruh layar Anda. Oke. Oke, mohon konfirmasi Bapak Ibu ya kalau sudah tampil ini presentasinya. Iya, oke. Mantap. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Iya. Nah, yang pertama, ya. 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 Perbesar sedikit fontnya. Belum ada saya presentasi nih Bu, masih tampilan nih. Begini ya? Iya, masih biar itu tampilan itu tapi kecil sekali, Pak. Oh iya. Sebentar Bu, saya saya apa namanya? Belum ini. Pengaruh usia. Oke, laptop Ibu kan sebagai HP juga. Nah, laptop saya kecil. Ini, Pak. Oh, iya. Oke, yang pertama ini sebenarnya sudah sering sekali ya kalau di kelas, mungkin Ustaz Ridwan juga di kelas biasa sering saya ikutin. Yang pertama cara membuka PowerPoint. Nah, saya kira sudah ditahu ya. Bisa kita ini. Apa yang biasa kita buka? Nah, untuk membuka PowerPoint ya bisa kita cari di desktop ya. Ini namanya desktop. Nah, kita klik kiri 2 kali. Itu yang paling biasa ya. Atau kita klik di Windows. Kemudian kita cari PowerPoint. Ya, seperti ini kita cari ikonnya. Nah, itu saya kira sudah biasa ya kita membuka PowerPoint dengan cara seperti itu. Nah, namun sebenarnya cara yang lebih cepat atau lebih simpel diajarkan itu kita tekan tombol Win. Jadi kalau di keyboard ada tombol Win yang gambar kotak 4 itu. Nah, kita tekan, kemudian jangan dilepas dan bersamaan dengan huruf R. Ya, huruf R seperti ini. Nah, ini akan muncul menu Run namanya. Nah, sebenarnya menu Run ini tersembunyi di Windows ya. Jadi run ini kalau arti bahasanya kan run itu lari ya. Diluruskan kalau salah. Run itu lari. Nah, jadi ini adalah metode membuka aplikasi di Windows dengan metode berlari atau dengan cepat. Nah, di open, kalau kita ingin membuka PowerPoint, ya kita cukup ketik power PNT ya. Power PNT. Ini kan direkam ya, nanti saya bagi rekamannya. Power PNT. Setelah itu kita klik OK. Maka kita akan langsung diarahkan ke PowerPoint. Jadi tidak perlu kita mencari di desktop, tidak perlu kita mencari di Windows. Selama aplikasi PowerPoint itu sudah terinstall di laptopnya kita, dengan cara itu insya Allah dia akan cari sendiri dimanapun tersembunyi. Pak, ulangi Pak. Baru dari kamar mandi. Belum dimulai, baru pertama ini. Iya, ini laptop udah ada suaranya, jadi pakai HP ini satu laptop satu HP. Oke. Kita sudah di PowerPoint ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari PowerPoint. Biasanya kalau di PowerPoint versi ini kan versi 2016, tampilannya seperti ini. Ada recent itu ini file yang baru-baru saja kita buka.
Nah, ada open other presentation, berarti kita akan membuka file yang lain. Nah, di sebelah kanan di sini ada blend presentation. Jadi sudah ada kalau di PowerPoint itu PowerPoint versi baru ini sebenarnya kita tidak usah terlalu banyak mengedit sebenarnya karena sudah banyak template-template yang disediakan. Oke, namun intinya bukan di situ ya materi kita hari ini. Jadi kita pilih saja blend presentation. Oke, sebelumnya, aduh saya lupa tadi ya. Jadi kita mau metode belajarnya ini apakah sambil praktik atau saya menjelaskan dulu sekaligus baru nanti kita ini konsul satu-satu karena biasanya sih agak rumit kalau sambil praktik. Jelaskan dulu, Pak. Ya, saya jelaskan dulu secara total ya. Iya, jangan bertanya dulu, Pak. Oh ya. Ya, jangan dulu bertanya, nanti saya lupa materiku. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi seperti itu ya. Saya selesaikan dulu materinya. Ini simpel ini. Diputar 1 kali 2 kali nanti rekamannya insya Allah sudah klop ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari PowerPoint. Biasanya di PowerPoint itu nah, biasanya di PowerPoint itu tampilan awalnya seperti ini ya. Ini adalah work page namanya lembar kerja yang di sebelah ini kanan. Nah, biasanya sih kalau kita mau mulai mengedit, lebih simpelnya itu kalau kita hapus dulu ini yang sudah disediakan. Yang klik to add title, klik to add subtitle. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, cara untuk menghapusnya itu kita di sini, home. Ya, ini ada menu home, kemudian layout. Ya, layout, kemudian kita pilih blank. Nah, maka akan kosong seperti ini. Oh, ini sudah aktif. Nah, maka dia akan kosong seperti ini. Itu ya. Atau bisa juga kita langsung blok. Jadi di PowerPoint itu bisa ya di blok. Nah, kita blok seperti ini. Klik kiri ya, klik kiri jangan dilepas. Nah, setelah semuanya terblok, kita sisa tekan tombol delete. Nah, sama caranya ya tadi. Bisa juga home layout, kemudian blend, bisa juga kita blok, kemudian tekan tombol delete. Nah, hasilnya akan bersih seperti ini ya. Seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita, di mana posisi tengah dari kiri kanan, tengah dari atas dan bawah, dan tengah paling tengah, kita bisa aktifkan guide-nya. Nah, ada di menu view. Di menu view, kita bisa aktifkan di sini, ada di menu show. Kita bisa checklist menu guide. Jadi dia akan tampil garis tengah ya. Nah, jadi kita sudah tahu posisinya ya, di mana posisi paling tengah. Oke. Selanjutnya, apa lagi ya? Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan di PowerPoint, itu kita bisa menggunakan tombol kontrol. Tombol kontrolnya jangan dilepas. Kemudian scroll ini, mouse. Scroll mouse itu yang bisa diputar-putar ya. Kita bisa dorong ke depan, maka dia akan semakin besar. Kita bisa dorong ke belakang, maka dia akan semakin kecil. Fungsinya apa? Jika kita ingin melihat hasil editan kita nantinya, tampilan presentasi kita secara lebih besar, kita bisa tekan tombol kontrol dan scroll ke depan. Kalau kita anggap sudah agak bagus, kemudian kita ingin melihat secara total, maka kita bisa tekan tombol kontrol, kemudian scroll ke bawah, ke belakang. Oke. Sampai di sini saya kira jelas ya. Nah, Pak Iqbal, kalau tidak pakai mouse gimana caranya? Kalau tidak pakai mouse, biasanya kan ini agak sulit kalau tidak pakai mouse karena apa ya? Agak sulit untuk zoom-nya. Kita bisa gunakan ini namanya di view kemudian zoom. Ya. Tapi kalau saya sarankan sih harus pakai mouse ya, karena mouse itu mempercepat memang untuk ini menggerakkan kursor. Kalau tidak, maka kita harus gunakan ini zoom. Zoom namanya. Nah, ini yang kita rumit kalau menggunakan zoom karena dia harus diatur tampilannya. Iya, gitu kan. Kalau kita mau rubah lagi,
ke fit misalnya. Nah, gitu. Agak lambat kerjanya. Nah, bisa juga di sini zoom slider di bawah. Nah, ini. Nah, cuma kan biasa agak ini. Nah, tapi biasanya kalau mau lebih cepat dan ini nanti sudah kebiasaan, kita tekan tombol kontrol, jangan dilepas, kemudian di scroll kiri dan ke depan dan belakang. Oke. Nanti akan dihafal secara otomatis ya, depan itu besar, belakang itu memperkecil. Oke, saya kira jelas sampai di sini ya. Selanjutnya, apa ya? Nah, saya langsung saja ini ya, simulasikan dulu ini. Misalnya saya presentasikan ya, membuat presentasi. Oh, kita buat anunya. Insert, kita buat dulu. Jadi kita rencananya nanti buat seperti ini ya. Ini tampilannya yang kita mau buat. Nah, di sini ada 7 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan buat seperti ini di PowerPoint. Jadi sebenarnya di PowerPoint itu banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya membuat. Jadi sekarang banyak orang mendesain juga player apa dan sebagainya itu di PowerPoint. Sama kalau waktu tampilan ini di apa namanya, yang kru Atira TV itu sebenarnya dari PowerPoint saya buat itu. Nah, pertama, jadi nanti pada saat praktik Bapak Ibu silakan dipraktikkan saja sesuai dengan apa yang saya tampilkan ya. Jadi tidak usah dulu apa namanya, dikombinasikan atau diedit sedemikian rupa supaya ini ya agak mudah prakteknya. Nah, kita klik save. Save itu bisa diklik di insert, kemudian save. Ini ya di ilustrasi, kemudian save. Nah, di save ini ada beberapa ya. Apa namanya ini? Bentuk-bentuknya lah. Bentuk-bentuknya. Nah, kita akan menggunakan pertama garis. Nah, garisnya kita simpan di tengah ya. Jadi kita buat garis dari atas ke bawah. Caranya adalah kita klik kiri, ya, kemudian ditarik ke bawah. Seperti ini ya. Nah, kita buat garisnya itu apa namanya, sama tinggi ya, sama tinggi dengan ini workpack-nya, tampilan kerjanya. Nah, ini garisnya sudah jadi. Nah, caranya untuk menduplikat garis, kita buat lagi garis kedua. Nah, caranya jadi tidak perlu kita masuk di insert, kemudian save, kemudian buat lagi garis, tapi cukup kita klik garisnya, kemudian kita tekan Ctrl D, Ctrl dan huruf D, ya. Nah, D itu apa? D itu adalah singkatan dari duplikat. Nah, jadi kalau duplikat ya sama ya, menggandakan. Sama fungsinya sebenarnya kalau Ctrl C dan Ctrl V, ya, copy dan paste. Cuma kan itu kan ada dua kombinasi tombol yang kita tekan ya, Ctrl C dulu, kemudian Ctrl V. Kalau Ctrl D, maka hasilnya akan langsung seperti ini, Ctrl D. Nah, ini sudah ada dua garis ya. Ini garis pertama ya, ini garis pertama. Nah, ini garis kedua. Nah, di garis kedua, kita coba klik kiri ya, klik kiri. Nah, 2 kali nanti akan muncul tambahan menu di atas, namanya menu format. Ya. Oke, kemudian di menu format ini kita pilih yang size. Nah, klik ini ya, yang menu size. Nah, yang kita atur di sini adalah rotasinya. Nah, rotasinya ya. Nah, rotasinya kita kasih 45. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kemiringan 45 derajat. Kemudian kita copy lagi ya. Duplikat lagi, tetap sama. Harus kita klik dulu garisnya. Terserah sebenarnya yang mana, yang ini atau yang ini. Nah, kemudian kita tekan Ctrl D. Nah, setelah kita tekan Ctrl D, kita kembali sini tadi ya, Size and Properties. Di rotasinya kita, karena kita mau kemiringannya itu 45 derajat, berarti sekarang kemiringannya adalah 90 derajat. Tadi kan 45 ya, sekarang 90. Nah, maka posisinya seperti ini. Ini garis ketiga ya, ini 1, ini 2, dan ini garis ketiga. Nah, sekarang kita buat lagi garis 1.
Nah, duplikat lagi. Nah, tadi kan kemiringannya sudah 45, 90. Nah, sekarang kemiringannya lagi kita tambah 45, berarti 90 ditambah 45, 135. 135 derajat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah ada 4 garis yang kita buat. Saya perlihatkan kembali ya, bahwa kita akan membuat bentuknya seperti ini. Nah, caranya adalah sekarang kita perkecil dulu tampilannya. Nah, ini tadi fungsinya ya, kalau kita memperkecil tampilan workpage. Nah, seperti ini ya. Nah, kita blok. Nah, kalau besar seperti ini kan agak sulit untuk kita blok ya. Makanya harus diperkecil. Kemudian kita blok seperti ini. Nah, Blok saja. bloknya blok biasa. Oh, di blok saja. Sampai menutupi semua yang ingin kita blok. Iya. Diklik kiri, jangan dilepas. Sama kalau memblok biasa di Microsoft Word dan sebagainya. Iya, oke. Oke, nah ini sudah terblok. Ini kan posisinya belum di tengah ya? Iya, belum. Masih miring sedikit, garis Ya, betul. Nah, ini kan belum di tengah, ini titik temunya setiap garis ini belum di tengah. Berhamburan lah ceritanya. Iya. Nah, untuk mengaturnya, kita masuk di menu format, kemudian Allegiance. Ini betul Allegiance ya? Allegiance. Format, setelah format tadi. Allegiance betul pengucapannya Mem ya? Iya. Allegiance. Allegiance ya, Allegiance. Kita pilih Allegiance Center. Nah, Allegiance Center ini berarti dia akan berada di tengah, dari kiri dan kanan. Setelah rata dari kiri dan kanan, kita pilih Allegiance middle. Nah, maka posisinya seperti ini. Nah, kita lihat ya, di sini agak kurang di tengah garis tengahnya. Nah, kalau posisinya kita sudah atur tadi center dan middle, namun posisinya belum pas di tengah garis seperti ini, yang garis putus-putus, nah kita bisa menggunakan mouse atau ini, tanda panah ke kiri. Ini saya gunakan tanda panah ke kiri ya. Nah, posisinya sudah di tengah. Bisa jadi geser-geser manual itu toh, Pak. Bisa Bu. Nah, cuman untuk memposisikan tadi supaya ini garis-garis semua sama rata, nah, kita harus menggunakan Allegiance. Karena tidak mungkin satu-satu kita atur garisnya. Center, kemudian middle. Allegiance center dan middle. Nah, ini sudah pas ya, sudah pas tampilannya. Nah, ini. Oke, sudah pas di tengah. Yang kedua, nah ini sudah pas. Nah, sekarang kita buat dulu lingkarannya. Lingkaran, untuk membuat lingkaran masih sama tadi ya, di insert, kemudian shape. Nah, di shape ada menu, karena kita mau membuat lingkaran, maka kita pilih yang bentuknya bulat ya. Nah, ini ada paling atas ini. Kita klik kiri, oval. Nah, supaya lingkarannya itu sama ini, diameternya itu sama ya, antara atas bawah, kiri dan kanan. Kalau kita langsung klik kiri kemudian gambarkan, biasanya seperti ini ya, tidak bulat sekali ya. Ini kayak ya oval, melonjong. Nah, untuk supaya dia bundar, kita klik shape tadi ya, ini. Sebelum kita klik kiri, kita tekan tombol shift dan jangan dilepas. Kemudian, kita klik kiri. Nah, maka dia akan menyesuaikan seperti ini. Ya, jadi, Pak, yang ini. Nah, insert shapes. Nah, ini ya, kita pilih bentuknya oval, kemudian kita tekan tombol shift. Tombol shift, jangan dilepas. Kita klik kiri saja. Klik kiri, kemudian di drag itu maksudnya ditarik ya, ditarik, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi bulatnya betul-betul bulat ya, bundar, tidak oval. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ini lingkaran ini, kita kasih dia diameter 4 ya, di sini di menu format. Kita kasih ketinggiannya di size-nya itu 4, kemudian ini kemiringannya 4.
sebenarnya walaupun dia posisinya oval ya seperti ini tadi, bisa juga kita atur manual di sini. Sama saja ya. 4 4. Nah, kalau memang kita sudah terlanjur oval tadi seperti ini, kemudian kita mau samakan supaya dia benar-benar bulat, bisa kita atur di sini di format, kemudian size 4, kemudian 4. Nah, ini kan otomatis sudah sama ya. Nah, bundaran ini kita mau simpan di tengah, sama tadi caranya ya, kita di format Allegiance Center, maka dia akan rata dari kiri dan kanan. Kemudian kita klik middle, maka dia akan rata dari atas dan bawah. Jadi tidak perlu kita tarik seperti ini ya. Gitu. Nah, ini tadi ya saya ulang, Allegiance Center, Allegiance middle. Atau misalnya kita bisa juga tarik langsung seperti ini, bisa juga. Kalau kita menganggap bahwa saya sudah mampu menguasai ini mouse ya, bisa. Kita langsung center tuh. Ya, center dan middle. Oke, posisinya ini sudah berada di tengah. Nah, yang kedua, kita ingin membuat ini. Masih di insert tadi ya, insert, shapes. Jadi kalau kita di PowerPoint itu kebanyakan menggambar itu mengambil dari sini ya, shapes. Nah, kita ingin membuat apa lagi namanya ini? Yang ini mana nih? Ini apa namanya? Block arch namanya ya. Jadi setengah donat namanya, sepotong donat. Ini yang bentuknya seperti sisa sepotong donat ya. Nah, ini kita pilih itu. Nah, kemudian kita ini. Nah, ini sama ya, untuk membuat seperti ini kita tekan tombol shift supaya dia bagus bentuknya. Kemudian di drag atau digeser mouse-nya. Nah, kalaupun tidak, misalnya sudah terlanjur kita buat, misalnya kita lupa tekan tombol shift, bentuknya seperti ini juga sama ya, kita atur manual di sini. Nah, untuk setengah donat ini kita kasih ukuran 15 cm ya, 15. Nah, lebarnya juga 15 cm. Nah, maka dia posisinya akan seperti ini. Nah, supaya dia berada di tengah kembali, maka kita pilih Allegiance Center, kemudian Allegiance Middle. Maka dia bentuknya seperti ini. Oke, sudah tampak ya. Nah, saya lupa tadi ya garisnya. Garisnya pertama kita grup dulu ya. Harusnya sih tadi di awal di grup. Nah, kita klik semua garisnya. Untuk memblok garisnya semua, kita tekan garis pertama, kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas. Nah, kita klik semua garisnya. Nah, untuk menggabungkan atau menggrupkan, kita cukup tekan Ctrl G. Ctrl G, maka dia akan tergrup seperti ini. Kalaupun tidak, kita tidak mau tekan Ctrl G, maka bisa langsung di format, kemudian grup. Ini, ya, sama saja Ctrl G, kemudian grup. Nah, kita atur kemiringannya ini ya, kemiringan garisnya. Itu dirotasi 22. Harusnya sih 22,5, cuma kan kalau dirotasi itu tidak bisa 22,5, harus ini bulat, bilangan bulat, 23, 24. Nah, kita cukup di 22, kemudian kita untuk menyesuaikan supaya dia 22,5, nah ini kita geser saja sedikit. Kalau menurut kita sudah tengah, sudah pas, kita sisa lepas. Oke, nah ini posisi garisnya sudah ya. Jadi ada 8 garis, 8 ini nanti bentuk ini ya, segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kembali tadi ke oval, setengah donat. Nah, pada saat kita klik, maka akan ada garis kuning di sini, titik kuning ini ya. Ini, titik kuning, yang lainnya itu kan putih, kecuali ini ya, kuning juga. Putih ya, ini putih. Nah, ada kuning, yang kuningnya ini kita tarik. Yang kuning sebelah kiri ini ya, kita tarik, klik kiri, jangan dilepas. Kita tarik seperti ini.
Nah, setelah sampai di garis ini, kita lepas, maka posisinya akan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan garis ini masih ada garis luarnya ya. Jadi di dalam itu biru muda, kemudian di luar itu biru tua. Sama ini ya, biru muda, kemudian ini biru tua. Nah, untuk menghilangkan itu kita masuk tadi di format. Jadi kita akan banyak bermain di format ya. Kemudian shape outline. Shape outline ini untuk memberi warna di garis luar atau menghilangkan. Nah, misalnya kita mau kasih warna merah atau hitam misalnya di sini. Tapi karena kita di sini tidak ingin menggunakan garis luar, maka kita pilih no outline. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ini sudah tidak ada garis luar ya. Nah, ini. Kalau yang bundar, ini masih ada garis luarnya yang biru tua. Nah, kalau yang di setengah donat tadi itu sudah tidak ada garis luarnya. Oke, nah setelah itu kita mau memberikan warna. Nah, supaya kita agak mudah di dalam, supaya warnanya serasi, tidak kontrak satu sama lain, nah, kita bisa download ya di Google. Kita kata kuncinya itu adalah panduan warna. Nah, kita ketik panduan warna, supaya lebih memudahkan kita, supaya kita tahu ketemu-ketemunya gambar. Nah, kita pilih saja yang ini ya, panduan warna tadi. Nah, ini. Nah, akan tampil seperti ini, kita download. Klik kanan saja, kemudian save image. Nah, kemudian kita simpan. Save. Nah, setelah selesai, kita buka di mana tersimpan. Nah, ini dia ya. Oke. Kemudian kita klik kanan. Nah, copy, klik kanan, copy ya, copy. Nah, kemudian kita kembali tadi ke PowerPoint. Kita sisa paste ya, Ctrl V. Nah, ini adalah panduan warna kita. Supaya kita tidak terlalu sulit warna apa lagi setelah ini ya. Nah, setelah itu kita perkecil bentuk setengah donatnya. Nah, kita klik yang ini, titik kuning ini ya, titik kuning ini. Kemudian kita tarik. Nah, tarik seperti tunggu. Supaya kelihatan bedanya, kita rubah dulu warnanya ya. Nah, kita coba bermain dari sini ya, dari warna pink ini. Nah, kita coba bermain dari warna pink ini. Kita klik ini, kemudian menu di format, kemudian kita di save fill. Jadi save fill ini untuk memberikan warna di bagian dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, supaya kita persis warnanya dengan ini, maka kita sisa tunjuk. Nah, di save fill itu ada fasilitas namanya eyedropper. Itu mata, dropper itu apa ya? Nggak tahu. Kita klik, nanti akan berbentuk pen atau pulpen ya. Nah, kita pilih warnanya yang mana kita mau suka. Nah, ini. Nah, kita pilih dulu ini ya, yang pin agak muda. Kemudian kita klik kiri. Nah, dia akan sudah berubah ya. Jadi sesuai dengan warna yang kita tunjuk itu, dia akan berubah warnanya seperti itu ya. Misalnya kita pilih ini ya, akan berubah kuning dan sebagainya. Nah, kita pilih saja dulu pink. Nah, kemudian kita tarik ya, ini tadi yang ujung kiri kita tarik seperti ini. Nah, ini bisa ditarik ya. Kalau kita arahkan mouse ke belakang, maka dia akan semakin mengecil. Pokoknya ditarik tadi posisinya seperti ini ya. Ditarik saja sampai posisinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, jadi kita simpan titik kuning ini di sebelah sini. Nah, kiri ini ya. Nah. Oke, nah posisinya akan seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kemudian yang kedua, ini tadi posisinya sudah center dan middle ya. Nah, sisa kita duplikat. Jadi kita klik lagi yang pink ini, kemudian kita Ctrl D. Ctrl D tadi itu yang untuk duplikat ya. Bisa juga Ctrl C dan V, tapi lebih mudah ya kalau Ctrl D. Ctrl D,
Nah, posisinya ini sudah ada 2 ya, 1 dan 2. Nah, supaya posisinya berada di tengah, kita pilih, kita rubah dulu warnanya supaya agak jelas perbedaannya. Save fill, kemudian eyedropper. Nah, kita pilih yang paling ini, tua ya, pink tua. Nah, ini kan sudah beda ya, yang mana 1, mana 2. Nah, supaya posisinya berada di tengah, maka kita pilih sama allegiance center, kemudian allegiance middle. Setelah itu, karena kita mau bentuknya seperti ini, maka kita sisa tarik ini yang titik kuning. Ini kelihatan kuning ya, yang lain itu kan putih. Kuning, kita tarik sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi satu bagian. Nah, setelah jadi satu bagian seperti ini, kita sisa grupkan dulu. Nah, kita klik yang warna pink tua, kemudian tekan tombol shift, kita klik kiri ini yang warna pink muda. Nah, maka posisinya seperti ini. Nah, ini kalau sudah kita klik, maka dia akan gabung. Nah, kemudian kita grup. Atau bisa juga langsung Ctrl G, maka posisinya kan seperti ini. Jadi ini sudah gabung ya, tidak berpisah lagi antara pin muda dan pin tua. Setelah selesai, karena kita ingin membuat ini sampai 7 bagian, maka kita sisa Ctrl D. Ctrl D duplikat ya, seperti ini. Kemudian kita pilih allegiance center, allegiance middle. Nah, supaya posisinya berada di sini, kita sisa mainkan ini, rotasinya. Nah, seperti ini kita tarik. Nah, sudah. Nah, kita rubah warnanya, sisa kita klik yang pink, klik kiri 2 kali ya, karena ini tadi sudah kita grup, maka kita harus klik kiri 2 kali. Nah, kemudian kita pilih save fill, eyedropper, kita pilih, ini tadi pink ya, berarti kita mainnya di sini lagi. Orange. Nah, sama ini yang di pink muda, save fill, eyedropper. Nah, di sini. Ini sudah kelihatan ya. Nah, kita Ctrl D lagi, duplikat, sama allegiance center, allegiance middle. Kita rotasi lagi. Nah, pas. Oke, kita klik kiri 2 kali, save fill, eyedropper. Nah, ini. Eyedropper. Nah, begitu seterusnya sampai ini. Oke, saya lakukan saja dengan cepat. Middle, kita main rotasi. Nah, kita klik kiri, save fill, eyedropper, kita sudah tadi sini ya, berarti sini lagi. Nah, kita klik kiri. Nah, ini. Kemudian kita duplikat lagi, Ctrl D. Kembali kita center, kemudian middle, kemudian kita rotasi. Nah, ini kita klik kiri 2 kali, save fill, eyedropper, kita mainnya di sini, kemudian yang bawah, yang muda. Nah, ini. Kemudian kita Ctrl D lagi, center lagi, kemudian middle. Ingat ya, center dan middle untuk membuat posisinya berada. Kita rotasi, seperti ini. Kita klik kiri 2 kali, save fill, eyedropper, hijau. Nah, ini yang muda. Kita klik kiri 2 kali, save fill. Nah, seperti ini. Kita duplikat lagi, allegiance center, kemudian middle, rotasi lagi. Nah, ini dia. Terakhir, save fill, eyedropper, ini ya. Nah, save fill, eyedropper. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi warnanya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, garisnya sudah bisa dihapus ya. Nah, kita klik garis tadi, kemudian kita hapus, delete sudah. Nah, ini sudah hilang. Nah, ini sudah selesai ya. Kita membuat desain presentasi kita supaya kelihatan lebih menarik sedikit ya dari biasanya. Kemudian di bawah kita membuat segitiga.
segitiga, mana segitiga di sini ya, ini dia segitiga ya. Jadi tetap tadi di insert, kemudian shapes. Nah, ini segitiga kita buat. Nah, oke. Kita posisikan dia di tengah. Jadi kalau ini kan center, kemudian bottom itu kan di bawah ya. Nah, maka dia akan sudah berada di tengah dan bawah. Ini ya, center, supaya dia posisi dari tengah dan dari kiri dan kanan. Kemudian karena kita ingin posisinya nggak di bawah, kita pilih bottom. Atau kita naikkan sedikit bisa juga ya. Nah, itu. Kemudian kita hilangkan dulu outline-nya, save outline, no outline. Nah, warnanya ini kita kasih warna abu-abu ya. Untuk memberikan warna kita klik kiri saya 2 kali. Kemudian save fill-nya kita kasih warna abu-abu. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita lihat di sini masih ada ini ya. Ini. Apa namanya kan? Masih ada yang putih ya, belum tertutupi secara keseluruhan. Ya, betul Mem. Nah, kita sisa atur saja. Nah, ini supaya tertutup. Oke, nah untuk lebih perjelas kita kasih besar ya. Kita ini center dulu. Nah, oke, maka posisinya akan seperti ini. Nah, supaya agak ini kan supaya ini tetap sama besar, maka ini kita simpan di belakang. Caranya untuk menyimpan di belakang, kita ketik ini, klik ini, kemudian send format ya, format, kemudian set backward kita rubah menjadi send to back. Nah, maka posisinya seperti itu. Itu kalau kita mau simpan di bagian belakang ya. Kalau di bagian depan ya kita simpan bring forward, kita pilih bring to front. Maka dia akan berada di bagian depan. Oke, sudah. Nah, ini tadi sudah juga ya, kita hapus saja ini karena warnanya sudah kita dapatkan semua. Nah, untuk segitiga ini kita bisa memberikan warna gradasi. Jadi kita cukup klik kiri saya 2 kali, maka akan muncul menu format shape di sebelah kanan. Nah, ini kan solid fill berarti satu warna ya. Kalau gradasi berarti kita akan mainkan perpaduan warna. Kita pilih gradasi. Nah, biasanya kalau di gradasi itu tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 ya. Kita mainnya 3 saja ya. Klik. Ini diklik saja kemudian dihapus. Nah, sisa ada 3. Di tengah kita kasih warna putih, kita klik tengah. Nah, kemudian di colornya kita ganti warna putih. Nah, ini kita kasih warna abu-abu saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini di direction bisa kita rubah juga ya. Posisinya kita mau seperti apa. Nah, ini. Saya pilih yang ini saja ya, yang 180 derajat. Nah, ini sudah jadi ini tampilan presentasi kita. Saya kasih contoh saja materinya kita hari ini tentang misalnya nama-nama hari ya, supaya lebih mudah kita membuatnya. Insert, kemudian kita pilih word art untuk mengetik ya, word art. Nah, kemudian kita pilih ini saja kali ya. Nah, ini sudah ada your text here. Kita kasih nama hari. Ini materinya materi ini ya, nama-nama hari. Nama-nama hari. Ya, oke. Kemudian kita simpan di sini.
kita perkecil hurufnya, saya kira ini sudah biasa ya. Kita sisa klik, kemudian home. Nah ini. Oke. Nah kalau kita menganggap bahwa agak kurang bagus posisinya, kita sisa mainkan saja. Kita mau posisinya seperti apa? Misalnya nama-nama seperti ini, harinya di bawah bisa juga. Ini tergantung saja yang membuatnya. Nah, nama-nama hari. Nah, di sebelah ini yang warna pink kita sisa copy. Kita rubah fontnya misalnya apa ya? Saya kira Bapak Ibu tahu ya kalau cara merubah fontnya. Nama-nama hari, kemudian kita sisa duplikat. Nah, misalnya di sini misalnya kita kasih nama Senin misalnya ya, Senin. Inggrisnya misalnya Monday. Bahasa Arabnya misalnya apa ya, Isnaini. Kita rubah warnanya menjadi putih. Nah, supaya ini kemiringannya sama dengan ini ya, kita sisa mainkan rotate-nya. Nah, kalau kita nggak tulisannya agak besar, bisa kita perkecil ya. Oke, kemudian kita duplikat. Nah, kita main di sini. Selasa. Selasa apa ya? Tuesday. Tuesday mem ya? Tuesday. Nah. Tues. Tues ya? Tidak ada A-nya. Oh, ya. Tuesday atau kalau bahasa Arabnya apa Ustaz? As-Sulasau ya? Al-Arbi'a. Hah? Al-Arbi'a. Oh ya. Bukan Rabu itu Ustaz. Oh, As-Sulasa. Ya, Sulasau ya. Nah, kemudian kita duplikat. Nah, Rabu. Wednesday misalnya. Wednesday ya. Nah, ini Arba ya. Halo, sampai. Nah, seperti ini. Ini yang contoh ini contohan ya, maksudnya kalau kita mau bakal materi nama-nama hari ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, kita kasih ini aja. Nah, Thursday. Kamis. Thursday mem ya? Thursday. Thursday. Kamis ya. Kamis. Nah, kemudian kita duplikat, Ctrl D. Nah, kalau ini kita kasih miring ke sini ya. Nah, ini sebenarnya kita saja yang ngatur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, seharusnya tadi kita mulai hari Minggu ya. Jumat, Friday ya, Friday. Jumat. Kemudian Sabtu, Saturday. Sabtu. Jadi saya mau pakai rukun iman tapi 7 kolomnya jadi. Jadi saya ganti saja nama hari. Kedadakan kita lupa materi. Sabtu kemudian hari Minggu. Apa 7 nih? Hari saja deh. Ahad ya, Ahad. Nah, Sunday ya, Sunday. Nah, oke. Nah, ini kita contoh ini ya, nama-nama hari. Misalnya materi kita tentang ini menyebut nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Nah, bisa seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau kita ketik satu-satu juga seperti biasa misalnya itu kan bisa juga sebenarnya kalau kita seperti ini ya. Misalnya, cuma kan agak kurang menarik. Nah, kita kan dituntut untuk membuat presentasinya juga menarik supaya siswa tidak ini ya. Misalnya, Senin itu apa bahasa Inggrisnya? Nah, kan bisa seperti itu sebenarnya. Begini, Senin, bahasa Inggrisnya apa? Cuma kan agak kurang menarik presentasinya kita. Nah, ya. Jadi, itu intinya ya. Itu intinya mem ya. Materinya jangan sampai dikira ya
Intinya sebenarnya bagaimana caranya menampilkan presentasi secara menarik. Nah, itu. Jadi bukan dari penyampaian materinya ya. Kalau cara penyampaian materinya kan kembali lagi kepada ini guru masing-masing. Saya hanya mengajarkan bagaimana caranya supaya menampilkan presentasi itu dengan menarik. Nah, ini Pak, sudah ketinggalan kak saya. Sampai di mana nih? sampai di ruang BK, Mi. Mari selesai pekerjaanku. Oke, sebentar Bu. Ini simpel Ya, ya. review Direkam jadi. direkam Ji. Oh iya iya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kira-kira sampai di sini sudah agak menarik ya tampilan ini. Nah, di PowerPoint kan tidak ini, tidak apa namanya? Tentu tidak apa namanya? Kurang menarik kok di PowerPoint. Hanya kita tampilkan saja ini gambar seperti ini tanpa ada apa namanya? Kenapa begini? Tanpa ada animasinya. Ya, tanpa ada animasi. Iya. Tunggu dulu nih, kenapa na error komputerku? Saya baru selesai masak, Bu Ayu. Belum dimakan. Baru kau dong lewat penjual sayur. Oke, tunggu dulu ya, lagi error. Iya Pak. Pas masuk Bayu langsung error. Astaga, nak kasih bagi tuku. Bercanda. Apa error ini? Untung di laptopku ini bisa diajak kompromi casnya. Sudah bagus, Mem. Bisa lagi diajak kompromi, Pak, tapi satu posisi saja. Tidak boleh pindah-pindah ini di rumah, di depan. Tidak boleh dibawa masuk, bawa keluar. Di sini saja. Agak bagus ini mikrofon tak? Oh, Oke. Ih, kenapa hilang ini? kenapa itu Bu Armi? Bu Armi itu pamit dari grup. Bu Ati. Bu Ati, ya. Jangan sampai dia kira tidak ada namanya. Oh, dong. Aduh, kenapa error ini? Jadi keluar malah lagi nih supaya bagus. Jangan kita luar itu baru berencana bagus, Mi. Nah, sudah tampil ya? Belum, Pipa. Hah? Belum tampil presentasi kok? Belum. Oh. Oh iya, sorry. Nah, oke, sudah Bu ya? Ya, oke deh. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, di PowerPoint itu kayaknya kurang sempurna ya kalau kita tidak berikan animasi, karena itu kelebihannya PowerPoint dibandingkan yang lain. Ya. Nah, Animasinya ini yang saya mau ini.
Ya, betul. Ya. Oke. Nah, kita berikan dulu animasi ini ya, yang Sabtu. Nah, Sabtu. Kenapa kita mulai Sabtu? Ini supaya tampilannya nanti itu Ahad tertutupi oleh Sabtu, Sabtu tertutupi oleh Jumat, Jumat tertutupi oleh Kamis, sebagainya. Oh, ini Kamis agaknya agak kurang jelas ya. Saya rubah saja warnanya menjadi merah. Terus Wednesday, kurang huruf D-nya itu Wednesday tak? Wednesday. When? Wednesday. W-E-D. Wed. Oh, begini, Mem. Iya, Oh, Wednesday. Oke. bacanya Wednesday. Ya, supaya siswa berbicara memang sengaja tadi kasih kurang satu huruf. Oke. Ngeles ya. Nah, oke, Sabtu kita klik. Jadi saja kenapa kita mulai dari Sabtu supaya Sabtu ini menutupi Ahad. Nah, di Sabtu ini kita klik. Kemudian kita pilih mana format. Nah, di menu format kita pilih ini test effect. Selalu format. Iya, test Effect. effect. Kemudian shadow. Shadow ini untuk memberikan bayangan. Nah, kita pilih karena Ahad ini berada di bawah, maka kita pilih yang ini memberikan shadow ke bawah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini belum terlalu kelihatan ya. Nah, bisa kita mainkan shadow-nya di sini di efek. Nah, kemudian kita pilih shadow. Nah, di distance-nya kita bisa kasih 5. Nah, di blur-nya kita kasih 10. Nah, sudah agak kelihatan ya. Nah, namun pasti belum terlalu kelihatan. Nah, supaya terlihatan, kita pilih Sabtu yang tadi ya, kemudian kita posisinya berada di depan. Supaya dia berada lebih depan dibandingkan Ahad. Kita pilih format, kemudian kita pilih bring forward, kita rubah menjadi bring to front. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oh, tulisannya tadi tidak ikut ya. Tulisannya kita kasih, seharusnya blok tadi juga ya. Tulisannya kita blok, kemudian sama format tadi, kemudian bring to front. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ada sedikit ini desain-desainnya. Sama Jumat juga. Jumat kita kasih shadow. Nah, kita kasih shadow ke bawah juga ya. Karena masih oke. Shadow sama kita kasih 5, ini 10. Kemudian kita ini print to front. Nah, ini. Kita blok tadi ya, blok tadi ini nama harinya. Kalau tidak mau repot, bisa juga ini nama harinya nanti terakhir diketik supaya kita tidak atur-atur dia berada di depan. Nah ini, jadi Ahad sudah tertutupi oleh Sabtu, Sabtu sudah tertutupi oleh Minggu. Nah, sekarang Kamisnya kita shadow 5, ini 10. Nah, karena ini agak ke kanan, maka kita pilih shadow-nya dia ke kanan. Tadi ya test effect. Nah ini kanan. Ini ya ke kanan. Nah ini. Nah kemudian kita bring to front. Nah ini. Oke, kita bring to front. Oke, sekarang yang orange, yang hari Rabu. Kita tes efeknya dia ke kanan ya. Kanan. Nah. Kemudian shadow-nya kita kasih 5. Blur-nya kita kasih 10. Nah, kemudian kita kasih front. Nah, ini. Nah, kita blok tulisannya tadi. Kita kasih front juga. Oke, salah posisinya nih. Tes efek. Oh, ini. Oke. Apa, Pak? Front.
Oke, sudah. Nah, tes efeknya kita rubah ya. Oh, ke atas ini. Nah, ini. Nah, ini kita ya ini sudah menutupi kuningnya. Nah, sama Selasa, sama caranya tadi ya. Format, kemudian tes efek. Kita pilih shadow ke atas. Nah, kita bring to front. Kemudian shadow-nya kita kasih 5. Kemudian ini 10. Oke, kita rubah shadow-nya. Berarti dia harus ke atas ya. Nah, ini. Nah, yang terakhir. Senin. Kita shadow 5. Kemudian blurnya 10 kita rubah ke atas. Nah, kemudian kita bring to front. Nah, posisi seperti ini. Kita kasih ke depan tulisannya. Nah, ini. Oke. Nah, sudah ya. Nah, ini. Nama harinya kita kasih kembali ke depan lagi. Format, kemudian bring to front. Tulisannya juga ya. Oke. Jadi memang kalau kita ingin tampilan bagus itu ini harus berulang-ulang kali kita mengedit. Nah, ini sudah posisinya seperti ini. Nah, sekarang di tengah ini kita mau kasih animasi. Nah, di sini saya kasih animasi. Apa bagus ya? Hari yang berkaitan sama hari global ya, global. Ada tadi saya download itu mana? Nah, ini. Simpel tapi rumit. Halo. Halo. Kenapa keluar guru tak? Itu mi. Papa belum error lagi. Aku bilang Pak Ustaz, simpel tapi rumit. Kenapa ya? Makan dulu. Makan nasi dulu, nah belanja pop ice. Nasi belum makan. Ada nih Pak Iqbal. Kenapa tidak suaranya? Halo Pak Iqbal. Pak Iqbal. Astagfirullah, nanti suaraku kan. Oh, saya kira. Ini sudah ya. Ini tadi global ya. Global yang terakhir tadi ya. Ini global. Ini global bisa kita download di Google. Nah, global. Global ini kan berkaitan sama hari ya. Nah, globalnya ini kita rubah sesuai dengan besarnya tadi lingkaran biru. Tadi kan lingkaran biru ini 4 cm, kita rubah jadi 4, ini 4, kemudian ini 4. Kemudian kita posisikan di tengah, masih sama caranya ya, Legion Center.
kemudian Allegiant Middle. Nah, ini sudah selesai. Oke, nah ini presentasi slide pertama kita tentang nama-nama hari. Nah, sekarang kita kasih ini, apa namanya? Animasi. Nah, yang pertama kita kasih dulu animasi ini. Globalnya bisa kita rubah warnanya ya. Kita sisa klik kiri 2 kali, format, kemudian pilih color. Di color ini, kita bisa pilih. Nanti ketinggalan info, Pak. Bisa kita pilih ya. Jadi tadi diklik kiri 2 kali, maka akan muncul menu format, kemudian kita pilih color. Kita bisa pilih color ini, kita mau warna kuning. Di sini ya, ini sudah otomatis disediakan oleh PowerPoint. Nah ini. Kira-kira yang mana masuk? Nah, ini aja ya barangkali. Nah ini. Nah ini global. Gambar apa itu? Global. Globe. Globe. Apakah peta? Apakah namanya itu global? Oh, bola dunia. Bola dunia, betul, bola dunia. Nah, ini kan bola dunia berkaitan sama hari ya. Nah, disesuaikan saja sama materi kita nantinya. Nah, ini global sudah. Nah, sekarang kita kasih animasi. Nah, animasinya ini animasi. Nah, kita pilih saja wipe ya, wipe. Nah, kita wipe, kemudian efeknya kita di sini, kalau di web itu efeknya kita mau ke atas, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Kita pilih ke atas saja ya. Nah, supaya tampilannya nanti seperti itu. Kemudian globalnya kita kasih style ini ya, shape. Nah, shape. Nah, efeknya itu, jadi setelah kita pilih animasinya itu kan ada efeknya. Nah, kita bisa pilih in, jadi dia dari apa namanya, dari luar ke dalam. Kalau out dari dalam keluar. Kita pilih saja. Nah, supaya dia animasinya seperti itu. Oke, sudah ada animasi itu. Kemudian yang Senin kita animasikan. Kita klik harinya ya dengan ini, yang pink. Kita pilih wipe. Kita mau animasinya itu dia ke kanan. Seperti ini. Kemudian yang Tuesday lagi, kita pilih wipe. Kita ingin animasinya misalnya ke atas. Atau ke kanan ya. Nah, ini sama, kita pilih wipe. Kita ingin animasinya dia keluar. Nah, ke atas dia ya, supaya posisinya nanti bagus. Nah, ini Kamis, sama kita pilih wipe, posisinya ke atas. Nah, ini Jumat, kita sesuaikan saja ya. Kemudian kita pilih wipe, posisinya dia ke kanan. Nah, oke. Kemudian Sabtu, wipe, posisinya juga ke ini, kanan ya. Oke. Kemudian terakhir Ahad, wipe, posisinya juga ke ini, dari kiri ke kanan. Oke. Nah, maka hasilnya Bagaimana caranya itu di tengah bisa masuk? yang mana? Yang ini? Ya, ada teleponnya orang tua. Bagaimana caranya itu keluar dari itu ada telepon? Sebentar, Bayu, sebentar. Sebentar. Sebentar, Bu, saya selesaikan dulu. Nah, betul telepon. oke, nah, maka nanti presentasinya seperti ini ya. Mana nih? Animasi, kemudian animasi pen. Mana? Ini. Maka dia akan nanti presentasinya seperti ini. Kita coba presentasikan dari awal. Nah, seperti itu ya. Jadi, begitu kita pindah dulu ini, kemudian kita hapus yang biru tadi ya. Mengganggu tuh yang tadi. Kemudian kita kembalikan ke tengah ini. Format, Allegiant Center, kemudian Allegiant Middle. Oke, saya coba play dari awal lagi ya. Nah, seperti ini. Nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin apa namanya? Globenya tidak terputar ya? Bisa juga kita putar saat kita sisa pilih ini saja. Apakah yang memutar ini kali ya?
Oh, iya. Oh, enggak, bukan. Atau Zoom ya? Bisa kita putar saat. Nanti kita pilih saja ininya. Swivel ya? Apakah? Saya kira di download langsung terputar sendiri, enggak Pak. Oh, bisa Sat. Kalau kita mau file yang langsung terputar, kita download. Maka yang kita download adalah file zip namanya. Kita coba ya. Yang tadi Ya. kita download apa? PNG Sat, PNG. Oh, baik. PNG. Ya, zip namanya, global zip. Nah, ini kita coba ya. Kita cari yang berputar. Ini kayaknya. Atau ini aja, global berputar. Nah, ini berputar kan? Nah, kita download. Jadi ekstensinya itu kalau dia bergerak namanya zip kalau digambar ya. Save image. Kemudian bola dunia zip, tersimpan di download. Oke. Oke, sudah. Atau in folder. Nah, ini kita copy kemudian masukkan ya tadi. Ini. Oke. Kita hapus tadi yang ini ya. Nah, kita rubah ukurannya menjadi 4. Oke, kita rubah warnanya, color ya, di format color. Ini aja angka ya. Nah, oke, kemudian allegiance center ya, supaya kita langsung di tengah. Nah, pada saat kita presentasikan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini berputar ya. Oke, saya perbesar sedikit. Nah. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai ya.